Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kota fenomenal yang pernah dicatat di Alkitab dengan menaranya yang dalam tanda petik menggelitik perhatian Tuhan, yaitu Menara Babel. Salah satu dari banyak kisah fantastis dalam kitab Kejadian adalah Menara Babel. Menara Babel dalam bahasa Ibrani disebut Migdal Bavel, dalam bahasa Arab Burj Babil, adalah menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun manusia di zaman Babilonia. Menara Babilonia ini berdiri setelah zaman Nabi Nuh pasca air bah. Penduduk pada zaman itu dianugerahi dengan kekuatan-kekuatan fisik yang lebih dan keperawakan yang gagah dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Mitologi kuno menyebutkan bahwa dahulunya manusia hanya memiliki satu rumpun bahasa, dan kemudian para manusia bepergian ke arah timur dan mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi menjulang ke langit di sebuah tempat yang bernama Shinar. Ada banyak kisah yang menuturkan mengenai menara ini, di antaranya bersumber dari kitab Taurat, Yahudi, dan Alkitab. Kisah Menara Babel dijelaskan dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Kejadian 11. Dikisahkan demikian, setelah peristiwa air bah, Allah memerintahkan manusia untuk bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul di sana. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka untuk mencari kemuliaan dirinya. Sebagian besar literatur meyakini bahwa pembangunan Menara Babel diprakarsai oleh Nimrod, anak dari cucu Nabi Nuh di zaman Babylon kuno, jauh tahun sebelum zaman Nebukadnezar. Orang tua Nimrod adalah Kus, putra Ham, anak Nuh. Sejarah pembangunan kota itu dengan menaranya yang tinggi diceritakan dalam Kejadian 11 ayat 1-11. Di sana, nama Babel diterangkan secara etimologi populer berdasarkan atas akar kata yang mirip bahasa Ibrani halal yang artinya adalah kekacauan atau pencampuran. Dengan demikian, Babel menjadi sinonim dengan kekacauan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan bahasa yang merupakan bagian hukuman Tuhan atas kecongkakan manusia. Menara Babel, istilah yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama, biasanya menunjuk kepada Menara Migdol yang dibangun menjadi tanda tertinggi yang berhubungan dengan kota itu dan pemuja-pemujanya. Pada umumnya dianggap bahwa sama seperti kota itu, menara tersebut juga belum selesai dibangun. Ukuran lantai dasar Menara Babel adalah 90 x 90 meter dan tingginya menjulang ke langit. Di atas lantai dasar itu dibangun 5 lantai, tiap lantai tingginya 6-18 meter. Makin ke atas makin kecil ukuran lantai-lantai itu. Sebagai mahkota dari bangunan itu, pada tingkat yang paling atas adalah bangunan kuil yang dalam anggapan zaman itu menjadi tempat kehadiran sang dewa bila berurusan dengan manusia. Sarana penghubung adalah tangga atau jalan landai. Bagan paling akhir dari suatu zigurat bertingkat 7 menunjukkan bahwa tingginya adalah sama dengan lebar dasarnya dengan suatu kuil berbentuk kubus terletak di puncaknya. Zigurat-zigurat yang serupa terdapat di Asyur, Ur, Calah, Erek, dan Niniwe. Zigurat Babel dirusak oleh Xerxes pada tahun 472 sebelum Masehi, dan Alexander Agung membersihkan puing-puingnya dengan maksud untuk membangunnya kembali, tapi urung karena ia meninggal. Alkitab tidak mengatakan berapa banyak menara yang telah dibangun ketika Tuhan menghentikan bangunannya. Tetapi yang jelas, menara itu dan kotanya belum selesai. Meskipun informasi dari sumber-sumber ini tidak membawa otoritas kitab suci, namun demikian tetap terbuka kemungkinan Allah menghancurkan sebagian besar menara. Di manakah lokasi Menara Babel saat ini? Para pelancong pada segala abad selalu berusaha menemukan tempat Menara Babel yang telah menjadi puing itu. Ada yang menyamakannya dengan Eshan, yang lain menyamakannya dengan sisa-sisa yang telah menjadi seperti kasa, yakni sisa-sisa dari zigurat yang masih ada di Borsippa atau Mot Birs Nimrud, 11 km di sebelah tenggara Babel, kemungkinan dari zaman Neo-Babilonia. Tapi kota ini baru dibangun kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi. Dugaan lain berkata bahwa tempat menara seperti yang disinggung dalam Alkitab adalah di Dur Kurigalsu atau Akar Kuf di sebelah barat Baghdad. Berdasarkan bukti-bukti Alkitabiah, historis, geologis, dan geografis, Menara Babel kemungkinan besar dibangun di segitiga Sungai Kabur di Suriah Utara di suatu tempat di dalam sebuah segitiga yang ditandai pada titik-titiknya oleh Tel Brak, Tel Akab atau dekat Amuda, dan Tel Fakaria di daerah Mesopotamia.
Yang pasti adalah bahwa cerita kitab Kejadian tentang Menara Babel adalah bersifat sejarah yang dapat dipercaya. Babel telah menjadi lambang kecongkakan manusia dan kejatuhan yang tidak dapat dihindari. Demikian fakta Alkitab tentang Menara Babel. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. God bless you!